رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita belajar hari ini insyaallah mengenal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan bagi Rasulnya. Al-mustahilu fi haqqillahi ta'ala fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita belajar tentang nabi-nabi. Nabi-nabi itu ada salah satu dari mereka itu namanya ulul azmi, yang mempunyai kemuliaan. Kemudian juga dibahas kemarin tentang malaikat, yang juga sebagian mereka mulia daripada sebagian yang lainnya. Bukan untuk membedakan atas apa yang telah Allah sampaikan, tapi kemuliaan mereka itu ada yang lebih daripada yang lainnya. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wal mustahilu bi kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Dan yang mustahil itu adalah lawan daripada semua yang wajib. Yang wajib jumlahnya berapa? Kemarin 20, maka yang mustahil pun 20, jumlahnya 40. Fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Kalau dijumlahin katanya ada 50 sifat. Makanya biasanya orang kalau belajar apa? Belajar sifat 50. Ada yang bilang belajar ilmu kalam, ada yang bilang ilmu tauhid, ada yang bilang ilmu ketuhanan. Sama aja. Mau itu sifat 50, semuanya adalah belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sampai yang ngomong begini, kalau orang dulu ya, ada perbedaan dalam hal ibadah. Orang dulu itu kenal Tuhan dulu baru dia ibadah. Kenal Tuhan baru ibadah. Kalau orang sekarang mungkin beda. Belum kenal udah sholat. Makanya ilmu tauhid itu pertama-tama yang harus dipelajari, yang harus kita pahami. Lah, kan lucu Pak, kita sholat tapi nggak tahu kita ngapain. Ngapain? Sholat. Nyembah siapa? Allah. Allah siapa? Pokoknya gitulah. Nah, ini kan lucu namanya. Tahu caranya untuk menyembah Allah, tapi nggak kenal Allahnya. Makanya nggak ada timbul khusyuk itu. Makanya nggak ada timbul semangat dalam sholat. Sholat asal sholat, kan ada begitu. Kenapa? Ya nggak kenal. Yang dia sembah siapa? Yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin kita jelaskan sifat-sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud itu. Allah qidam, Allah qudrah. Qudrah di sini apa? Allah mampu untuk merendahkan orang, Allah juga mampu untuk meninggikan orang. Allah hari ini kasih sehat, besok bisa aja kasih sakit.
Kalau kita tidak nyembah, kalau kita nggak minta, kalau nggak kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cabut semua nikmat yang Allah kasih ke kita. Nah, ini bentuk apa? Ini bentuk tauhid, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat itu sebuah kebutuhan, keperluan kita. Kalau udah sholat, ya udah diambil sama Allah nanti. Nah itu yang perlu kita tanam baik-baik dalam diri kita, bahwa kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi, dan hafalkanlah atau peliharalah 50 sifat. Kalau 50 ditambah dengan yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil bagi Rasul ada 4. Kemudian yang jaiz bagi Allah 1, dan yang jaiz bagi para Rasul 1. Maka dijumlahin semuanya 50 sifat. 20 yang wajib bagi Allah, kita ulangi ya, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah. 4 wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat yang wajib yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Asyarh, keterangan. Wal mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi, dan yang mustahil pada hak Allah dan Rasulnya itu diddu kulli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rusulihi, adalah lawan dari semua sifat yang wajib bagi Allah dan lawan bagi semua sifat yang wajib bagi para Rasulnya. Fa'adadul mustahilat ka'adadil wajibat, dan jumlahnya yang mustahil itu sama seperti yang jumlah yang wajib, yaitu 20. Wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa dzalik, dan wajib atas setiap orang yang mukallaf. Nah, kembali lagi, mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang berakal, orang yang baligh. Mewajib bagi setiap anak yang mukallaf, wajib tahu ini. Sebelum dia tahu internet, sebelum dia tahu YouTube, sebelum dia tahu Instagram, sebelum dia tahu yang lain-lainnya. Yang harus dia tahu pertama kali apa? Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Ya'rifa dzalik, mengetahui yang demikian ini, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mustahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan mufassalatan kattali, dan yang mustahil pada hak Allah itu ada 20 sifat mufassalatan, akan kami perinci, kata beliau. Mufassalatan kattali, akan kami perinci yang di depan ini. Apa dia? Yang pertama al-adam, artinya tidak ada. Diddul wujud, lawan daripada ada. Kalau Allah wajib adanya, maka mustahil Allah tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua al-hudud, baharu. Baharu ini apa? Pakai awal. Maka ya ini lawan daripada sedia. Ya, kekal. Bukan sedia. Sedia ini kalau bahasa kita tuh tidak ada dulunya. Kalau kekal baqa ya. Kalau kekal baqa. Kalau qidam ini tidak ada awal. Tidak ada apa namanya pertama gitu. Al-hudud ya, baharu. Maka kita semua ini baharu, ada awalnya dan juga nanti akan berakhir ya. Makanya gitu, kita itu disuruh untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini ya kalau kita ingat-ingat betul ya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya kita kita sujud di hadapan Allah. Sujudnya bagaimana? Merendahkan yang biasanya di atas ya, biasanya di atas nih, kita taruh di mana? Di bawah. Yang biasanya di bawah ditaruh di atas. Pinggul kita ini biasanya di bawah kan? Di bawah kepala. Kalau sujud di atas. Merendahkan dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan pikir kita ngadap kiblat, kita ngadap Tuhan. Ya. Itu arah saja. Kiblat adalah arah. Ya. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kiblat ini cuman sebagai arah, biar satu arah semua orang muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyembah kiblat. Kita tidak menyembah kiblat. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini arah saja, arah kiblat. Yang kita sembah siapa? Allah yang wujud. Yang kita sembah siapa? Allah yang kita, yang mustahil, baharu, pakai awal, gak punya awal. Kemudian lawan daripada sifat yang wajib ketiga, yaitu al-baqa. Allah wajib bersifat kekal dan Allah mustahil bersifat binasa, hancur. Ya. Makanya kemarin kita baca apa? Sebuah ucapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad sudah wafat, kata Sayyidina Abu Bakar. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun baq." Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan sampai kapanpun, Allah akan kekal, hayyun, hidup, bab, kekal, hidup terus Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah kalau kita betul-betul kuat imannya, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih itu, gak akan ada rasa bimbang, galau. Anak-anak sekarang tuh coba galau gara-gara labubu. Tahu labubu? Gak kenal labubu ya? Boneka harganya mahal betul. Boneka harganya mahal, gara-gara gak kebeli galau. Sedih. Kalau bapak-bapak ini galaunya bu, kalau timnas sepak bola itu kalah. Itu galau, gak kalah Ustaz, serius ya. Galau tadi kan, harusnya menang. Ada kerjaan. Dan jangan sedih. Kita tuh udah kebanyakan yang dicintai. Sehingga apa? Sehingga ketika menemui sesuatu yang bikin sesuatu yang kita cintai itu, entah dia kalah, entah dia bikin kita sedih, akhirnya sedih. Padahal banyak lagi pikiran kita, bukan itu aja. Walaupun di belakangnya apa? Ya, yang terjadi ya udah terjadi. Mau dibalikin ke belakang nggak bisa. Sedih sesaat aja nggak masalah. Setelah itu udah move, ya kan? Kata anak-anak sekarang apa? Move on. Lepaskan, udah selesai. Lanjut kehidupan, ya. Belajar lagi, ya kan? Tambah amal, tambah ibadah. Alhamdulillah. Kalau kita yakin sama apa? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, di salat lebih khusyuk insyaallah. Salat lebih khusyuk di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ya supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk, lebih yakin, lebih tenang ketika ibadah. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab menyebut yang paling setia sama kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling setia. Dimanapun Allah itu selalu sama kita. Dimanapun selalu sama kita. Maksudnya apa? Tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas. Selalu perhatian. Selalu bersama kita. Mungkin ya kalau kita apa? Kalau kita lihat pasangan kita, teman hidup kita, katanya teman kita, itu kan nemenin kita kalau lagi apa? Kalau lagi di luar kamar mandi, kalau dalam kamar mandi tidak bersama lagi. Mungkin bapak-bapak kan bilang, wah saya kalau sama ketua tuh hormat betul. Tapi kalau Pak Ketua masuk kamar mandi jangan ikut. Itu urusan Pak Ketua. Artinya apa? Tidak ada yang bisa membersamai kita tuh sampai ke apa? Sampai ke tempat yang sunyi begitu. Tapi Allah melihat kita. Mau itu di WC, mau itu di kamar mandi, mau di mana aja, Allah selalu ada. Allah melihatin terus, itu maksudnya. Allah bersama kita terus.
apalagi tempat yang terang, apalagi tempat yang jelas-jelas seperti ini. Ya, kita lagi sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lawan daripada baqa adalah al-fana. Apa arti fana? Binasa. Allah mustahil binasa. Ya, Allah ada terus. Lalu para raja-raja terdahulu itu banyak, orang-orang kaya terdahulu banyak, orang-orang hebat terdahulu banyak, tapi masih ada nggak sisanya? Ada. Allah selalu ada. Allah nggak akan pernah binasa. Yang keempat, al-mumatsalatu lil hawadits, lawan daripada sifat yang keempat, yaitu al-mukhalafatuhu lil hawadits, bersalah-salahan, berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang baharu. Lawannya apa? Lawannya adalah mustahil bagi Allah itu sama dengan yang baharu. Mustahil Allah itu sama dengan yang baharu. Nah, oke, sekarang begini. Ada kadang pikiran kita ini mikirin Tuhan. Tuhan tuh kayak gimana sih? Apa bulat? Apa lonjong? Apa panjang? Apa hitam? Apa kuning? Pikiran. Kata Rasulullah SAW, hal ini wajar bagi setiap orang. Mikirin Tuhan tuh wajar. Karena baik, karena kita pengen kan, ingin lihat, ingin ketemu, segala macam. Tapi Rasul mengajarin kita untuk tidak melanjutkan pikiran itu. Jelas ya? Mikirnya boleh, lanjutin jangan. Jelas? Apa ajaran Rasulullah SAW? Kullu ma khatara bi balika wallahu mukhalifun lidzalik. Kalau ada pikiran itu, ya spontan Pak. Enggak apa? Tiba-tiba aja gitu mikirin kayak, oh iya ya mungkin Tuhan tuh kayak ada pikiran seperti itu. Kata Rasul, setiap kali, ini pegang kata-katanya, setiap kali lintasan pikiran itu memikirkan Tuhan, maka Allah berbeda dari yang demikian. Kullu ma khatara bi balika wallahu mukhalifun lidzalik. Setiap kali ada lintasan pikiran itu, ingat Allah pasti beda, gak mungkin lonjong, gak mungkin bulat, gak mungkin juga bintang-bintang. Kita merem aja Pak, itu mikirin tuh kadang. Ya, kalau kita susah tidur, kalau laki-laki nih Bu, kalau susah tidur itu biasanya ada aja pikiran biasanya. Udah melek lah, mikirin ada aja, mikirin Tuhan kalau udah malam aja, mikirin gimana, begini begitu segala macam. Apalagi barusan udah belajar, terus mata ngantuk. Gak kemana-mana tuh pikiran. Nah, mikirnya Tuhan tuh apakah begini? Nah, kita lepaskan, kita tinggalkan apapun yang terpikir oleh kita tentang Tuhan. Allah berbeda. Gak mungkin begitu. Astagfirullahaladzim, gak mungkin. Bawa istighfar, bawa zikir. Kita disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, Masya Allah. Kita lihat gunung ya. Jadi kalau ada yang yang suka jalan-jalan ya kan, boleh nggak jalan-jalan? Boleh jalan-jalan. Pergi ke sana, pergi ke sini, lihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ingat syaratnya jangan maksiat, ya kan? Cuci mata ini susah. Cuci mata katanya. Nah, lihat-lihat lihat-lihat pohon yang indah, lihat-lihat suasana-suasana yang baik dan lain sebagainya. Kalau seperti itu kita ingat, oh ini ciptaan Allah, ini bagus ciptaan Allah. Segala macam. Kita harus ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat masjid-masjid yang bagus ya. Lagi sekarang masjidnya bagus-bagus, Masya Allah. Ingat, oh ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, Allah kasih. Bahkan di langit, sanurikum ayatina fil afaq, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan perlihatkan ya, tanda-tanda kekuasaan kami di mana? Di langit. Di langit.
Kalau orang suka ilmu astronom, itu dia melihat macam-macam bintang. Bintang itu macam-macam. Dia bintang itu kalau kita lihat kan titik-titik aja gitu. Tapi kalau orang yang mengerti masalah ilmu perbintangan, dia berbentuk. Ketika gabung ini, itu namanya bintang ini. Ketika gabung itu bintang ini, segala macam-macam di atas langit itu. Apalagi sekarang kita udah dibantu oleh teknologi, dilihatin macam-macam tuh di langit. Ya, dilihatin meteornya, ya bagaimana planet-planet yang ada di sana, tata surya disebutnya. Masya Allah, tata surya itu gabungan dari semua planet. Ternyata pas di zoom, pas dijauhin lagi, ternyata tata surya ada yang banyak, tumpuk-tumpuk banyak. Betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dari bumi yang kecil, kecil bumi ya, kecil. Terus kita lihat diri kita. Kira-kira sekecil apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bumi itu ketika dijauhi itu jadinya kecil. Kita ini sekecil apa di hadapan Tuhan? Debu aja tuh nggak ada tuh kita nilainya. Kecil betul. Bumi ini kecil kalau dilihat. Dibanding matahari mana besar? Lebih besar matahari. Kita apa kabarnya? Mau sombong? Dan ada jalannya. Mau ngerasa hebat? Dan ada. Kita hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja diatur sama Allah, dimatiin, diapain, disakiti bisa. Mau diapain aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas saja. Kita tidak punya kemampuan untuk membalas, itu tidak ada. Mau ngebalas tidak bisa juga. Mau ngebalas Tuhan, tunggu ya, besok saya balas. Tidak bisa, tidak bisa. Lemah juga, lemah, nggak ada kekuatan. Untuk itu apa pelajarannya? Kalau lagi sholat yang benar, biar apa? Kalau Allah marah nanti gimana? Ini sholat sambil ngantuk-ngantuk, sambil bangkut-bangkut. Ya, baca udah nggak bener, alhamdulillah. Baca yang benar, sholat yang baik, sholat yang betul. Kalau bisa khusyuk, insya Allah. Ya, biar apa? Biar dilihat. Ini dilirik nih sama Allah, dilihatin terus kita sama Allah. Apalagi nggak sholat. Ya Ustaz. Sifat yang kelima, adamul qiyam bin nafsi diddul qiyam bin nafsi. Yang kelima adalah al-qiyamuhu binafsihi. Itu sifat wajibnya. Sifat mustahilnya, ya, berdiri dengan sendirinya. Allah tidak berdiri dengan sendirinya. Mustahil itu, ya, itu mustahil. Jangan berpikir nanti, oh Allah tuh mungkin punya kawan kali ya, kawannya berdua, tiga ya. Tidak ada. Nah, itu mustahil. Allah jadikan, ya, semua yang ada di muka bumi dunia dan seisinya itu, ya, dengan sendirinya, tanpa bantuan. Itu maksudnya. Kalau kita butuh bantuan, saya jadi Pak, ya, kami sebagai guru ini, kalau tidak ada yang dengar, juga nggak jadi guru kita. Iya kan? Guru butuh murid, murid juga begitu. Murid butuh guru. Kalau murid aja yang datang, tidak ada gurunya, ngaji nggak kira-kira? Tidak ngaji. Nah, jadi kita ini saling membutuhkan. Kalau kita, Allah nggak butuh kita. Jangan berpikir nanti, tunggulah ya Allah, saya tidak mau sholat lagi. Ya, gampang bagi Allah, ya udah saya ganti aja kamu. Suruh malaikat cabut nyawanya, ganti lebih baik. Jangan berpikir Allah butuh dengan amal kita. Tidak ada. Amal kita buat kita, sholat kita buat kita, puasa kita buat kita, apalagi ngaji dan buat kita juga. Tidak ada untuk Allah. Kita cuma disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh ibadah kita. Tidak disuruh untuk mengangkat nama Allah. Tidak. Jangan berpikir nanti. Tidak ada. Ibadah kita ini untuk kita, untuk keselamatan kita. Itu lebih tepatnya.
Kalau kita mau selamat ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ibadah enggak selamat kita. Jadi semua yang kita buat dari amal ibadah itu sedikit pun tidak ada menambah dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak nganggu elektabilitas kata bapaknya. Ini istilahnya banyak betul sekarang Pak. Saya udah bingung aja. Ibu-ibu ngerti elektabilitas Bu? Oh, ibu udah paham Pak. Ini orang-orang atas saja ngerti elektabilitasnya. Orang bawah nggak ngerti Pak. Apa elektabilitas? Elektabilitas ketinggian apa namanya? Apalah istilahnya itu ya. Derajat Allah Subhanahu wa taala enggak tahu. Misalnya ada semua orang di muka bumi ini, anggaplah semua mengambil keputusan kita tidak mau lagi nyembah Tuhan. Dan ngaruh sama sekali. Kalaupun semuanya ibadah, enggak juga menaikkan derajat Tuhan. Ya, enggak ngaruh. Oh, kita lihat nanti di petanya kita kecil betul kita. Ya berarti apa? Bumi aja jadi kecil begitu, bukan segini kecil betul kalau kita lihat di tata surya itu, kecil betul. Gimana kita mau lihat kita di mana ya? Susah mau lihatnya, tidak bisa, saking kecilnya diri kita. Berarti kalau kita ibadah, semuanya ibadah, nggak ngaruh begitu. Dihancurin juga bumi, masih sisa berapa planetnya? Bumi dihancurin, sisa berapa planetnya? Masih 10. Masih aman nggak? Masih aman, nggak ngaruh. Nggak ada juga masalah. Itulah hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu. Makanya ya kita ibadah untuk siapa? Untuk kita. Cari selamat untuk kita. Allah nggak butuh. Kemudian yang keenam, at-ta'addud diddul wahdaniyah. Kemudian sifat yang keenam yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah sifat yang wajib, artinya ya menunggal, lawannya adalah berbilang-bilang, mustahil berbilang-bilang. Ya, ada Tuhan Tuhan ayah, Tuhan bapak, Tuhan mama, Tuhan anak, itu mustahil. Kalau ada yang bilang seperti itu bukanlah ajaran kita. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak cocok untuk ajaran kita. Mau debat silakan debat. Ya, ajaran kita Allah wahdaniyah. Allah ahad. Kalau dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah esa, tidak berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang, kalau di dalam kitab yang lain biasanya ya ada logikanya. Kalau berbilang-bilang itu biasanya ada masalah. Mesti ada masalah. Misal dua orang mau bikin bangku. Mesti ada masalah. Kenapa? Satunya pengen ya peta aja, satunya pengen berdiri begini. Kira-kira jadi nggak bangkunya? Nggak jadi. Karena apa? Satu dan yang lainnya itu tidak sepakat, nggak sepakat. Susah mau membuat dua orang itu sepakat. Ini bukan masalah sepakat dengan bangku. Dunia kalau dijadikan dunia oleh dua orang misalnya, itu nggak jadi dunia. Tapi alhamdulillahnya dunia udah jadi. Berarti berbilang-bilang apa enggak? Tidak mungkin berbilang-bilang. Biasanya kita dikasihkan logika seperti itu, bahwa membuat sesuatu dengan dua kesepakatan itu sulit. Kalau satu, ya kan tidak diganggu sama siapa-siapa. Mau dibentuk apa aja bebas. Mau bentuk apa bulat, mau bentuk lonjong, mau bentuk ini, mau bentuk itu, silakan. Kenapa? Kehendak sendiri. Kita kalau udah diganggu sama kehendak yang lain, biasanya bikinannya juga terganggu. Nggak konsentrasi atau bapaknya, udah nggak. Saya mau pengen begini, dia pengen begitu katanya kan. Akhirnya apa? Tidak sepakat. Ini nggak bisa. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya berbilang-bilang. Atau mungkin ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi.
Kalau ada nanti ketemu ayat seperti itu, bahwa ada satu ayat bunyinya begini, wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Nyebutnya 2 kali, Pak. Kalau ada ayat penyebutan 2 kali begini, kata ulama, kalau bentuknya itu apa namanya? Kalau bentuknya adalah isim nakirah, isim nakirah ini yang sifatnya umum, ya, maka maksudnya adalah ainul awal. Maksudnya adalah ainul awal. Maksudnya ya itu aja, cuman diulang. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan yang sama. Jelas ya? Tuhan yang sama. Oke, kita ambil perbandingan dari surah yang lain. Dalam surah ada Al-Insyirah. Ada ucapan bagaimana bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra, ya. Wa inna ma'al usri yusra. Coba lihat. Kalimatnya ada yang pakai al, ada yang enggak pakai al. Ya kan? Ya, ada yang pakai al, ada yang enggak pakai al. Coba lihat. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Kalau kalimat ini dia apa? Al-usri. Al-usri itu kesusahan. Pakai alif lam. Dia ma'rifah. Artinya apa? Kesusahan. Maka sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan. Ya. Kalau kesusahan, coba lihat, kesusahan di sini pakai alif lam. Ini bentuknya ma'rifah. Kalau ilah tadi bentuknya nakirah umum, kalau ma'rifah khusus. Penyebutannya adalah penyebutan yang khusus. Penyebutan yang khusus biasanya kalau diulang-ulang maka maksudnya berbeda-beda. Ini beda, yang satu beda, yang dua beda. Al-usri diulang berapa kali? 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Wa inna ma'al usri yusra. Usrinya kesusahan diulang 2 kali, yusranya diulang 2 kali, ya kan? Nah, oke. Al-usri pakai alif lam. Dua-duanya pakai alif lam. Al-usri, al-usri. Ini kata ulama kalau diulang-ulang dengan bentuk yang ma'rifah seperti ini biasanya berbeda-beda. Kesusahan satu, kesusahan yang kedua, 2 kesusahan. Nah, yusranya dibikin bentuk fi'il. Yusra, bentuk yusra, bentuk nakirah. Apa makna di sini? Kata ulama, kalau ada 2 kesusahan maka akan diapit dengan 1 kemudahan akan diapit dengan 2 terbalik ya. 1 kesusahan diapit dengan 2 kemudahan. Makanya kalau kita udah susah, itu biasanya ada setelahnya sesuatu yang lebih dari yang kita susah. Kehilangan sesuatu, contoh kehilangan orang tua, itu kan susah kali itu ya, sulit gitu. Terus hikmahnya kadang kita lihat di depan. Kalau mungkin orang tua ada waktu saat ini misalnya, orang tua kita mungkin ada terus bersama kita terus, mungkin kita tidak sesukses sekarang. Maka mikirnya positif seperti itu. Kalau misalnya Rasul SAW, kita kasih contoh yang udah nggak ada orang tuanya. Rasul kalau ada orang tuanya apa-apa, paling Rasul bilang apa? Ayah. Kalau lagi susah, ayah. Kalau lagi sulit, ayah. Apa-apa, ayah. Ngadu terus begitu. Kapan mendirinya begitu? Nah, ini hikmah. Ketika ada sesuatu ya kesusahan, maka Allah akan apit dengan 2 kemudahan. Itu udah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering diucap ya, badai pasti berlalu. Atau apa namanya, dibalik kemudahan kesusahan pasti ada kemudahan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jangan pikir susahnya aja, tapi pikir apa? Setelahnya nanti kedewasaan itu akan datang,
kesenangan itu akan datang, ya, kemudahan akan datang. Karena Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama kita. Allah membersamai. Makanya untuk membersamai Allah Subhanahu wa taala syaratnya apa? Harus dekat dengan Allah, harus ibadah dengan Allah. Jangan jauhi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti mentang-mentang susah akhirnya apa? Semua keburukan kita lakukan. Ini gagal namanya. Gagal memahami situasi. Gagal memahami kondisi. Mentang-mentang ya udah kehilangan semuanya, akhirnya jadi orang jahat. Sampai ada yang bilang begini, Pak, katanya apa? Orang yang jahat adalah orang yang baik yang dulunya tidak dihormati. Wah, ini ada ucapan begitu. Gara-gara jahat, kenapa? Karena tidak dihormati, tidak dihargai, akhirnya jadi orang jahat. Gak begitu. Rasul SAW adalah ikutan kita. Apakah dihargai pertama kali? Nah, apa langsung dihormati? Tidak. Dilempari kotoran, dilempari batu, ya, dicaci maki, dibilang apa? Pendongeng dibilang. Cerita-ceritanya apa? Karena cerita iman kan, cerita surga belum lihat. Dibilang apa? Pendongeng. Apa Rasul berhenti? Apa Rasul apa? Marah? Enggak. Apa Rasul jadi penjahat? Enggak, jangan gitu. Kalau seandainya ada sesuatu yang menimpa kita dan itu tidak enak bagi kita, kembalikan kemana? Kembalikan ke kisah yang orang-orang sukses seperti begini dari Muhammad SAW. Bagaimana Rasul menghadapi kehidupan? Ya, jangan sampai nanti sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, al-ajzu diddul qudrah. Qudrah artinya apa? Kuasa. Lawannya adalah lemah. Mustahil Allah lemah, tak mungkin. Kemudian yang kedelapan, al-karahah. Lawannya daripada iradah, berkehendak. Lawannya apa? Al-karahah, terpaksa. Allah paksa. Ya mungkin Allah gak ada yang maksa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak mau. Allah itu tidak mauan orangnya. Susah Ustaz kalau dia itu apa-apa tuh tidak mau. Mana ada orang begitu ya? Nah, kalau Allah kayak gitu repot kita. Apa-apa tidak mau. Dikasih makan tidak mau. Dikasih duit tidak mau. Dikasih jabatan tidak mau. Mau kalau kasih jabatan mau, Pak. Jalan tidak mau. Dikasih makan tidak mau, dikasih apa tidak mau, dikasih duit senyum, Pak. Ada yang gitu, dikasih makan tidak, geleng-geleng. Mau apa? Mau ini, geleng. Kasih duit, malah langsung kabur. Nah, mungkin Allah mustahil sifat begitu. Allah nggak mungkin, ya. Allah tuh masya Allah. Kita kalau udah kenal Allah ya, kenal. Kita kalau udah kenal seperti para ulama yang sudah mengenal Allah, itu ya dia tahu gitu cara bagaimana wujudnya, ya, memelihara amarah Allah, tahu dia. Ya. Ini udah ada kode yang berhenti gitu. Kodenya nasi datang. Masuk belum ya waktu itu? Ini kodenya. Fokusnya udah tidak ada. Terus udah lempar sekali. Sabar sedikit lagi gitu ya. Hanya nggak maunya gitu. Dikasih makan mau, ada gitu kan. Suruh ngaji nggak mau, kasih makan mau. Misalnya yang ke-9, al-jahlu diddul ilm. Allah itu bersifat mengetahui, maka Allah mustahil bodoh, ya kan? Nah, jangan ngebodoh-bodohin Allah, nipu-nipu nggak boleh, ya kan? Pura-pura, jangan, nggak bisa. Kan kalau orang misalnya orang yang mencuri itu dia berpikir dia mencuri kan dia tidak dilihatin sama siapa, kan? Makanya dia mencuri.
Tapi kalau orang beriman tidak mau mencuri, kenapa? Dia merasa dilihatin Allah di mana-mana. Mau ngambil nanti dilihat Allah. Apalagi kita punya iman bahwa ya ada malaikat yang selalu mengintai kita, ya kan, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan yang mencatat kebaikan, kiri yang mencatat keburukan. Nanti tipu aja malaikatnya, balik belakang katanya. Tukar dia katanya gitu. Gak mau dia tukar, balik belakang. Diam-diam ngambil yang itu. Liatin malaikat tuh. Bahkan dalam WC sekalipun Pak, dalam WC, tapi malaikat tidak masuk WC-nya. Tapi tahu gimana caranya, coba? Ayo, gimana caranya malaikat tak masuk WC? Nah, ternyata di dalam kitab yang kita baca, malaikat itu juga punya kayak gini, CCTV itu punya. Malaikat tidak masuk, tapi dia punya CCTV. Makanya saya pas lihat CCTV atau handphone ini, kok mirip ya yang diceritain dalam kitab-kitab ini. Berarti dulu lebih canggih malaikat dari kita. Iya, ada CCTV-nya, ada recordingnya. Katanya, kau dalam WC bisa pisahin uang tadi ya. Iya, aku lihat dalam WC di bawah. Nah, bisa pisahin. Aman. WC malaikat tak masuk WC. Tidak ada recordingnya. Nggak bisa dibuat. Nggak ada. Nggak bisa. Ketahuan semua. Ada yang sembunyikan. Bisa. Allah tahu semua. Ya, nggak ada yang bisa bodoh-bodoh itu nggak bisa, ya. Dipinter-pinterin nggak bisa juga, ya bisa dikecoh, ada kecoh-kecoh. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka apa? Menipu Allah. Allah sebaik-baik tipu daya. Allah balas sebaik-baik tipu daya. Nggak bisa ditipu-tipu. Allah tahu, ya. Mana yang jujur, mana yang bohong. Allah. Makanya nih perlu belajar tauhid. Ya, apalagi kita yang duduk di pemerintahan ya. Ada yang duduk pemerintahan ini Pak? Hati-hati sogok menyogok ya kan. Bahaya betul sogok menyogok nih Pak. Ya, tidak ada obatnya ya. Ingat aja tadi itu bahwa Allah melihat, Allah ingat. Kalaupun masih berjalan, sekarang berhentilah. Ya, istighfar kepada Allah, minta ampun. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang. Ini enak betul orang pensiun bilang katanya. Maksudnya ya, udah lewat kan dia. Yang ke-10 al-maut, mati. Mati sekarang. Apa lawannya? Ya, hidup. Allah Subhanahu wa taala hayyun, hidup. Lawannya mati, mustahil Allah Subhanahu wa taala mati. Bahkan dalam surah ayat Al-Kursi ya, jangankan mati. Ya, tidur enggak ada. Jangankan tidur, ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun. Allah itu enggak pernah ngantuk enggak pernah. Bayangin bagaimana mau tidur. Kalau kita tidur terus, ngaji dia tidur, ngaji tidur. Ada lagi, saya nggak ngomongin bapak-bapak, saya tidur. Kadang apalagi kalau bulan puasa kan kita kan suka begadang kalau bulan puasa. Itu ngaji juga ya. Dulu. Kalau gitu jangan dipaksain. Tidur. Nanti habis tidur baru ngaji lagi ya kan. Tapi kalau di kajian jangan pulang. Saya ngantuk misalnya. Jangan. Mustahil ya.
Mustahil Allah itu mati. Jangankan mati tidur, enggak ngantuk pun tidak. Kemudian yang ke-11, as-samad didd as-sam', ya. Allah itu apa? Mustahil tuli. Allah mendengar. Gak mungkin tahu lah. Pakainya apa? Pakai ketik. Pakai apa? Pakai WhatsApp. Tipu dayanya pakai WhatsApp. Tolong ya, lainin buat saya. Tolong diatur ya. 10% aja. Ingat, habis ini pesannya dihapus. Ketahuan. Ketahuan. Allah nggak bisa ditipu, nggak bisa. Tahu, itu permainan yang manusiawi. Kalau Tuhan tahu, Allah melihat, ya. Kalau tanda terima kasih boleh nggak Ustaz? Nah, itu urusan sama Allah. Sama kita. Bisa diatur. Bulan nanti begitu ya judulnya, ya. Nanti ada yang ngizinin bulan nanti ya. Hati-hati. Makanya kita dikasih gaji ya setiap bulan ya. Jangan cari sampingan. Iya, banyak pula. Cari sampingan ini repot nih. Nah, cari sampingan yang lain, yang halal, yang baik, ya kan? Jangan sampai yang apa? Yang salah atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita minta ampun terus sama Allah, terus belajar, terus mengingat ke depan hidup masih panjang, tanggung jawabnya bukan di dunia tapi di akhirat. Bahkan nih terakhir satu ayat dalam surah apa namanya? Surah Al-Zalzalah, 2 ayat yang terakhir surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayat turun waktu musim dingin, Pak, kata ulama. Musim dingin kan dingin ya. Nah, pas itu Rasul keringetan. Kenapa keringetan? Sahabat paham kalau Rasul keringetan begitu berarti ada ayat. Ayatnya apa? Ditanya, ada ayat yang turun ya Rasulnya. Apa bunyinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar semut, dia akan melihat balasan baiknya. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan, dia akan melihat balasan buruknya. Ada yang nanya, fit dunya ya Rasul atau fil akhirah? Di dunia apa di akhirat? Kata Rasul, fit dunya wal akhirah. Di dunia dia akan melihat balasan itu. Qabla al-akhirah. Makanya kita baik aja. Kalau baik akan dapat balasan baik. Kalau buruk dapat juga nanti balasan buruknya. Fit dunya qabla al-akhirah. Di dunia ini lihat ini nanti balasan keburukan yang pernah kita buat. Makanya hati-hati betul kita dalam berbuat. Ingat-ingat Allah selalu melihat, Allah selalu memantau, Allah selalu mendengar apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.